begitu tidak meragu. Sementara tuntutan kurikulum kita harus menggunakan yang namanya guru mata pelajaran. Tidak bisa lagi seperti tahun yang kedua ketika kami belum lahir, satu guru dia habuk semua satu kelas, satu sekolah. Saya tahu betul itu guru saya dulu di SD hanya 3 orang, dia sikat mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Lalu kalau saya lihat sampai sekarang, kalau kita sikat begini sekarang itu mampu kosong kita. Dan itu pasti tidak. Bapak Ibu, tema Natal umum yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini dengan subtema dengan Natal dan Tahun Baru bersama, kita tingkatkan kebersamaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita sungguh sepakat bahwa tanpa kebersamaan kita tidak bisa buat apa-apa. Dan saya kira kalau hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini, itu menjadi semangat dan dorongan buat kami semua. Bahwa inilah kebersamaan kita untuk saling mendukung satu yang lain untuk memajukan lembaga pendidikan yang kita cintai. Tadi Romo cukup luar biasa. Saya bilang ketika saya jabat tangan, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh terberkati buat kami semua. Arti khususnya saya tidak tahu teman-teman. Kalau teman-teman tidak terberkati antara dua, sibuk dengan main HP atau lagi pikir itu lato-lato sekarang yang lagi tren ini yang ada di rumah. Bapak Ibu tahu bahwa permainan yang tersohor masa kini itu adalah lato-lato. Di mana-mana. Kalau Bapak Ibu buka TV, orang dia tidak kenal, orang kecil, orang besar, semua usia melakukan permainan lato-lato itu. Kalau dulu zaman kami kecil itu namanya nok-nok, ya. Lalu tok-tok katanya. Lalu sekarang lato-lato. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pernahkah tersirat dalam benak kita bahwa penemuan terbesar di masa kini, di abad ini adalah apa? HP membuat orang lupa segala-galanya. Bahkan lupa ke gereja, lupa bawa Alkitab. Kalau ke gereja, kalau tidak bawa Alkitab, santai saja, tangan di 1, 2, lalu santai-santai kaget ada di dalam gereja, di dalam gereja. Kadang-kadang juga bisa lupa anak bermain, bapak mama juga bermain Facebook atau TikTok tadi yang Romo katakan, dan itu saling melupakan. Anak lupa mama, lupa orang tua, bapak mama juga lupa anak, bahkan lupa istri. Serta Romo dan istri hanya fisik saja berdekatan, tapi hati tetap lain. Nah ini, dan ini hati-hati sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka anak-anak kita tuntut, ya, dan sebagai refleksi dari tema Natal ini, tema PGI dan KWI, jalan lain harus dimaknai dengan solusi. Yang pertama solusi. Artinya bahwa apa yang kita lakukan selama ini yang kurang bagus, sekarang ini harus mampu dan berani untuk melakukan solusi. Bagaimana untuk kita memperbaiki? Kalau kami di bidang pendidikan, Bapak Ibu, harus berani untuk mengambil solusi, untuk menemukan cara yang terbaik untuk memajukan mutu pendidikan. Itu yang pertama, solusi. Yang kedua, jalan lain juga harus kita maknai sebagai pembaharuan. Kita harus mampu memperbaharui pola pikir kita, mindset kita.
Kalau dulu uang itu menjadi segala-galanya, yang tadi Romo katakan, sekarang kita harus beralih bahwa kepuasan itu harus menjadi nomor satu. Kalau dulu orang berpikir begini, kalau diserahin tugas, itu kalau orang Jawa bilang bagi biro, duitnya berapa, orang jadi kerjakan. Artinya orang dapat uang baru puas. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, mau saya katakan bahwa kepuasan itu, kebahagiaan itu harus tidak saja dipenuhi oleh karena Tuhan, tetapi harus dimaknai dengan kepuasan. Saya bilang begini, Romo dan Bapak Pendeta, saya bilang sama teman-teman semua kita ini pasti akan kekurangan dan tidak pernah akan kita puas dengan apa yang kita miliki. Hari ini punya mobil, besok kita lihat mobil baru, coba saya punya mobil ini, dan tidak pernah puas. Dan itulah sifat manusia. Dan bukan Bapak dan saya bukan dalam kelompok orang ini. Memang eranya seperti itu. Artinya apa yang dimiliki, harta sebanyak apapun, belum tentu untuk membahagiakan Bapak dan saya. Tetapi ketika kita puaskan orang, kita akan luar biasa bahagia. Saya bilang sama teman-teman guru, letak keberhasilan seorang guru adalah pada anak yang terlambat dalam berpikir, lemah dalam intelektual, dan lain sebagainya. Makanya minta maaf, Romo dan Bapak Pendeta, saya bilang sama teman-teman, hentikan yang namanya pukul siswa. Bukan eranya lagi. Memang banyak di Facebook bilang, ya kalau guru nggak pukul siswa, silakan orang tua ajar sendiri anaknya, lalu keluarkan rapor sendiri, lalu keluarkan ijazah. Itu kasar. Memang tuntutannya nggak boleh itu lagi. Karena pukul bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Kita harus bangun pola pendekatan komunikasi dengan orang tua dan anak itu sendiri. Itu harus dilakukan. Kita berikan yang terbaik buat anak, dia ikut kita. Dan pola keteladanan ini yang paling utama. Aturan tata tertib sekolah secanggih apapun, kalau keteladanan kita tidak berikan kepada anak, jangan harap. Itu tadi yang Romo bilang. Mungkin di depan kita siap. Sekarang ada orang yang gaya-gaya ngabri. Setuju Pak? Siap Pak. Kita belum habis ngomong siap. Saya katakan kamu teman-teman, baru sebut nama, belum habis namanya, dia sudah siap di belakang. Ini tetap semangat saya bilang. Dengan dulu baik-baik. Kita tidak tahu di belakang. Ya itu tadi, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini kan nggak boleh. Harus ada pola keteladanan. Guru dibubuhi, diteladani. Harus sungguh-sungguh ini dipraktekkan dalam kehidupan anak. Kalau kita bicara disiplin, guru harus menjadi ujung tombak disiplin. Makanya minta maaf Bapak Ibu dan teman-teman saya, lewat kesempatan ini Natal perdana untuk SMK KKB, ya. Artinya untuk di tahun 2023 ini kan tidak nanti. Saya tanya sama anak tadi, kalau tanggal 11 Maret itu diperingati apa saya bilang? Super semangat Bapak kan? Wah luar biasa kita. Kalau 11 Januari mereka tidak tahu Natal dan tahun baru bersama SMK di satu orang. Bicara tepuk tangan dulu. Saya senang tapi ini tanggal 11. Memang kartu aja juga tertunda. Udah mulai patah. Berarti mungkin juga Tuhan berpikir supaya ini ada bahan juga untuk saya ngomong. Jadi sekarang, bagaimana kita mampu merubah pola pikir kita atau mindset kita untuk bagaimana kita menjadi pelayan yang sungguh-sungguh kepada anak kita. Saya terus terang Bapak Ibu dengan teman-teman, kami sepakat Romo dan Bapak Pendeta.
Kalau boleh itu tiap tahun itu ada pembinaan pertanian. Tapi memang kendala kami adalah tempat. Ruangan yang agak besar ini ruang satu-satunya. Tadi kata Pip bilang begini, dulu Adi sebenarnya ini tidak pasang tembok. Betul yang kata bilang. Kami punya gedung itu sama seperti ini. Nah, begitu. Ini panjangnya 33 meter. Ya kalau udah sampai 33 meter berarti gambar beda kan. Lebarnya itu 11 meter plus selasa. Jadi gedungnya ini di dalamnya 9 meter. Seperti itu. Itu kami sama. Dan ketika saya pasang itu kalau diperintahkan harus pasang, ya udah pasang. Tapi punya Tuhan ada ruang lain, dan yang kata tadi saya katakan kita pakai bermodalkan dari kain batu dan lain sebagainya, itulah cara dulu kan gitu. Sekarang di SMK Budi itu kelebihan gedung, karena itu tadi pola pendekatan. Pergi sengaja duduk rapi sedikit, bawa dari muka kita yang kampung, lalu orang kasihan. Untuk apa Pak? Walaupun mungkin banyak yang sudah ini, itu tapi bilang anak belajar di pohon. Sekarang nggak bisa, zamannya sekarang nggak bisa. Juga demikian dari beasiswa. Beasiswa harus datanya harus betul-betul akurat, harus link dengan kependudukan kakaknya. Kalau di kakak itu ada nama anak ya nggak keluar PP-nya. Kalau dulu ya, bahkan saya pernah karbit. Itu mungkin karbit Pulau ini, kalau dari sekolah itu tahun sekitar tahun 2000-an. Itu pernah itu 1 tahun satu anak dua kali dapat beasiswa. Jadi ada yang dikirim lewat provinsi, lalu kirim ke Jakarta, lalu ada yang saya bawa sendiri. Semua jadi sikat habis. Tadi cerita sedikit, ngomong-ngomong, ya istilahnya menyamar jadi orang Jawa. Kalau dibilang enggak, dia bilang tidak. Oh itu nggak bisa, maling gitu. Oh nggak apa-apa lu kalian gitu. Oh iya Pak, iya Bu, makasih. Dan seterusnya. Artinya menyamar lah. Dan saya kadang-kadang kalau sudah jawab itu, ini kan saya di Sumba. Jadi masih kelihatan orang Budinya, orang Sumbanya. Kalau di Jawa itu Bapak Ibu kalau kita ketemu itu agak susah juga mereka saya siapa di situ. Paling tidak Bapak Ibu mengatakan itu orang Madura. Seperti itu. Jadi itu pola pikir kita harus berubah. Ya, jadi cara lain itu harus juga dimaknai sebagai ya pembaruan. Bagaimana kita berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, SMK ini sudah berusia 7,5 tahun. Dan oleh terdahulu kami ada KKP memimpin kurang lebih 3 tahun tadi yang disampaikan, luar biasa dan terima kasih untuk kenang-kenangan. Foto itu kakak kita akan tampilkan sana. Dan Bapak Ibu saya perlu menyampaikan bahwa saya hari ini ya itu terlantik dari tanggal 17 Desember 2021 ya 1 tahun, bukan sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun berarti minta berhenti. Kalau baru 1 tahun berarti minta diperpanjang terus ya. Tidak juga, itu sama dengan dahulu kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkehendak ya. Kalau memang Tuhan, masa kerja saya puji Tuhan masih kurang lebih 5 tahun ya. Kemarin oleh teman-teman saya datang memberikan surprise ulang tahun yang ke-55 tanggal 31 Desember. Lalu saya pikir-pikir, saya lihat datanya KKP itu 31 Desember tanggal lahirnya. Pak Kapal Lebih itu 31 Desember. Lalu Pak Yospan itu 31 Desember. Kalau begitu saya bilang, ingat, kalau sekarang ini belum ada teman-teman yang 31 Desember berarti kita harus cari dari budaya lain kepada boleh berkait dengan saya. Kalau tidak datang kedua, tapi tidak demikian kami. Kita harus hapus itu kebiasaan itu. Saya mau bilang sama teman-teman bahwa salah satu keberhasilan seorang pemimpin adalah dia harus mampu mengkaderkan bahan. Saya diikuti Bapak Ibu, Pak Kadis Pendidikan bilang pecahkan rekor NTT. Perhatikan tanggal 17
Desember 2021. Lalu saya bilang begini, kenapa Pak Kadis? Kenapa Bapak? Saya bilang, ya ada terlatih 4 orang dari satu sekolah. Saya di sini, 1 orang mengganti saya, 2 orang, 1 orang di SMA aku di Balada, dan 1 orang di SMK aku di Bagian. Jadi 4 orang sekali. Kalau ketika itu saya kenal bahwa keberhasilan soal pemimpin saya berhasil. Bertanya dalam diri saya, atau belum tentu itu satu pihak, satu segi saya. Kak Kepin, saya memang baru 1 tahun, mohon maaf kalau memang Kak Kepin belum ada hasil yang terlalu memenuhi. Dan kami dengan teman-teman, kalau ada Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat tadi, itu adalah hasil kerjasama kami semua. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak kalau terburu-buru pagi, itu adalah komitmen kami bahwa 7.15 itu pintu harus ditutup. Tadi Bapak teman-teman, Bapak dia berpikir, Bapak Saudara itu hanya waktu kami pimpin dengan Romo, itu belum ada pintu, belum ada juga pula. Iya, Bapak Deta itu hasil doanya Bapak Deta dengan Romo yang lalu di situ. Dan saya pikir betul hari ini hasil doanya Romo, ya Romo yang pimpin hari ini juga dari Bapak Deta, juga Bapak Deta Pomas dan juga Pater, pasti akan ada hasil di tahun 2020. Sungguh yakin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, asalkan Bapak Ibu kita setia dan jangan putar balik. Kalau kita jalani dengan bagus, Tuhan akan berkenan. Ya kalau ada ciri-ciri segera minta ampun. Jangan tunggu orang demo baru tinggal hak. Kenapa? Enggak boleh. Saya punya anak terima beasiswa, ya memang saya mungkin kami orang tua juga komite. Kalau terlalu banyak, sekitar 300 lebih ya Ibu Dewi. Kemarin pertama